Halo, selamat malam semuanya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Live. Oke. Sharing ilmu bareng FPB. Oke. Cari ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya supaya ada audiensnya lebih banyak sedikit. Oke, karena sudah jam 7 lewat, kita langsung mulai aja ya. Halo semuanya, Sobat FPB dimanapun kalian berada, selamat malam dan kembali berjumpa bersama aku di Live Talk Sharing Ilmu bareng FPB di hari Jumat ini. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan kembali sharing bersama dengan narasumber kita yang akan menceritakan berbagai macam pengalaman selama kuliah di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, teman-teman kalau misalkan udah lihat poster yang sudah disebarkan, ada di Instagram dan juga ada di beberapa grup WhatsApp, hari ini kita akan kedatangan narasumber dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Nah, nanti kita akan lebih spesifik membahas tentang bagaimana pembelajaran pendidikan keagamaan Katolik ya, yang menyenangkan, yang efektif, terlebih di masa pandemi sekarang ini gitu. Nanti juga kita akan terus gali bersama narasumber kita bagaimana pengalaman berkesan selama kuliah di Pendikat Inikat Ngejaya. Dan tentunya diharapkan dengan adanya live ini tentu akan memberikan inspirasi juga kepada teman-teman mahasiswa nih. Gimana sih kita agar terus semangat menjalani aktivitas perkuliahan kita. Oke, bincang-bincang kita pada malam hari ini akan ditemani oleh Sri Afifi Magdalena Sri yang merupakan mahasiswi aktif Pendikat Angkatan 2020. Nah, untuk kenal lebih dekatnya, mungkin kita langsung undang narasumber kita pada malam hari ini aja kali ya, teman-teman. Oke, aku mau coba undang dulu. Oke. Narasumber kita untuk join. Oke, sembari kita menunggu narasumber kita bergabung nih teman-teman, mungkin nanti selama live berlangsung, kalau ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, sharing bareng, nanti bisa langsung aja. Oke, halo, selamat malam Sri. Halo, selamat malam, Kak. Kak, saya mau tanya suara saya kedengaran ya, Kak? Kedengeran, mungkin nanti volumenya bisa diperbesar aja kali ya, atau volume aku yang belum aku perbesar ya. Oke, bentar ya. Tapi suara aku aman nggak di tempat kamu? Aman, Kak, aman. Aman ya? Kedengaran. Oke deh. Hmm. Nanti teman-teman bantu tulis di kolom komentar ya kalau misalkan kita ada kendala jaringan, misalkan suaranya terputus atau suaranya kurang besar, nanti bisa bantu tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Oke, halo, selamat malam Sri. Tadi kita nih sebenarnya udah nggak asing lagi sebenarnya ya. Kita sering, aku sama Sri beberapa kali ada project bareng, aduh project bareng nih gitu kan. Sering berdiskusi juga, dialog juga, bincang-bincang. Dan hari ini aku punya kesempatan untuk berbincang lebih luas tentang pengalaman kamu selama kuliah di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Sri, yuk silahkan kenalin diri kamu dulu ke teman-teman semuanya. Baik, terima kasih, Kak Paula.
Apa kabar nih, Kak? Puji Tuhan baik. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Kak. Perkenalkan, saya Magdalena Sri Afifi. Saya biasa dipanggil Sri. Saya angkatan 2020, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Atmajaya. Oke, Magdalena Sri Afifi. Kita sesuai ya. Kita panggil dengan Sri supaya lebih akrab gitu, biar lebih akrab kayak temen sangkatan gitu ya. Oke, Iya, iya, iya. kabar kamu gimana nih, Sri? Udah berapa ini ya kita nggak ngobrol-ngobrol bareng. Gimana kabar kamu? Puji Tuhan, Kak, kabar saya baik-baik, luar biasa. Puji Tuhan, sehat ya? Dalam keadaan yang sehat. Sehat. Ada. Oke. Tadi sudah perkenalan singkat oleh Sri teman-teman, mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Angkatan 2020. Nah, Sri, selama masa pandemi ini, selama pandemi di 1 tahun, kamu angkatan 2020 ya, berarti dari awal kuliah tuh sudah dalam masa pandemi gitu. Keseharian kamu saat ini, selain kamu kuliah tuh apa sih kalau boleh tahu? Eh, Kalau keseharian saya, Kak, karena saya tinggal di komunitas Oke. di sebuah yayasan Prima Unggul di sini. Jadi selain saya kuliah, karena juga kuliahnya masih online, jadi memang semuanya masih stay di rumah saja. Dan saya di Yayasan Prima Unggul, tepatnya itu kalau keseharian, kalau setelah kuliah, belum jam kuliah itu saya memang lebih menjadi kakak-kakak di sini buat adik-adik saya di komunitas, Kak. Gitu. Oke, berarti sebelum kelas dimulai atau mungkin ada waktu senggang kali ya Sri ya, berarti kamu mendampingi adik-adik di Yayasan Prima Unggul ini. Wow, berarti ini bisa dikatakan sebagai pengajar masa kini ya, di usia kamu saat ini udah menjadi pengajar, ya dengan kata lain pengajar dong mendampingi adik-adik, mungkin mendampinginya dalam bentuk apa tuh Sri? Dalam bentuk kamu ngajarin materi kah? Atau kamu jadi apa gitu? Pendampingnya dalam bentuk apa? Pendampingannya itu kalau saya di sini lebih kepada melihat, mengontrol adik-adik dalam seluruh kegiatan kayak setiap hari dari mereka pagi sampai dengan malam mau tidur itu mereka tuh ngapain aja gitu. Terus kita kayak kalau saya kayak kasih maksud selain bertanya mereka saya memberikan kayak kamu belajar ini kayak memberitahukan apa yang harus mereka lakukan karena kita di komunitas juga memang banyak kegiatan jadi memang kita ingatkan terus supaya adik-adik juga sudah tahu apa yang harus mereka lakukan seperti itu setiap hari Kak jadi saya kontrol saya terus lihat mereka pantau mereka begitu lebih kepada kalau untuk memberi materi sih bukan tidak, tapi memang itu ada hari dan waktunya. Kalau saya sudah tidak terlalu sibuk dengan tugas-tugas kuliah dan kuliah karena saya mahasiswa ya. Jadi memang saya punya waktu 1 jam, 2 jam saya sharing dengan mereka, curhat dengan adik-adik di komunitas. Lebih kepada ke arah situ sih kak. Kalau materi-materi sih masih belum gitu. Oke, berarti terus mengontrol kegiatan yang dilakukan adik-adik pagi, siang, malam di waktu senggang. Terus kalau misalkan jadwal kuliah nggak terlalu padat, tugas udah diselesaikan, kamu lebih berbagi pengalaman ya sama adik-adik sharing aktivitas rutin kamu seperti apa, kuliah kamu seperti apa. Oke, berarti sudah memberikan pendampingan kepada adik-adik ini menjadi salah satu bekal untuk menjadi pengajar di masa yang akan datang. Oke, luar biasa nih kamu. Oke, udah punya bekal duluan ya, udah curi start duluan ya. Oke, kalau tadi itu pengalaman kamu, keseharian kamu di Yayasan Prima Unggul gitu kan. Nah, kan kamu ini memutuskan untuk kuliah di Pendikat Atmajaya, salah satu program studi yang ada di fakultas kita. Nah, mau tahu dong alasan kamu pilih masuk prodi Pendikat Atmajaya tuh karena apa sih sebenarnya? Aduh, sebenarnya ini tuh pertanyaan yang udah kesekian kali Oke. gitu ya. Jadi saya tuh punya
punya jawaban yang sama gitu ya. Di awal sih memang nggak ada sedikit kayak bayangan sama sekali kalau saya itu masuk Oke. di Atma Jaya gitu ya. Sama sekali nggak ada kepikiran dan nggak, maksudnya kayak kok bisa gitu sekarang ya gitu ya. Dan nggak pernah ada kebayang kalau memang masuk di Atma Jaya itu di prodi pendidikan khususnya ya. Memang sih background latar belakangnya itu memang kita sebagai agama Katolik dari keluarga gitu ya, dari lingkungan komunitas emang sudah kelihatan kalau memang uh, apa Katolik Katolik banget gitu ya. Cuman jujur kalau masuk di prodi pendidikan itu memang salah satu kemauan saya pribadi dan dukungan penuh dari komunitas terutama pimpinan saya di Yayasan Prima Unggul. Mereka memberikan kesempatan kepada saya dan saya mengambil itu. Di situ saya senang karena mau belajar gitu, mau belajar lebih dalam tentang keagamaan Katolik khususnya ya. Karena apa? Menjadi semangat agama Katolik kan tidak semuanya dan uh, terlalu apa? Menurut saya kita Katolik itu banyak tapi mungkin belum terlalu menghayati atau punya cara masing-masing untuk menghayati akan iman itu. Gitu. Jadi saya tuh alasannya masuk prodi ini karena memang karena prodi ini kan pendidikan keagamaan Katolik, pendidik gitu ya. Pendidik itu kan guru, guru itu ya pendidik semua orang bisa jadi guru menurut saya gitu ya. Tapi kan semua orang belum tentu bisa menjadi pendidik gitu. Itu sih menurut saya. Makanya saya mau menjadi pendidik yang lebih apa? Lebih baik lagi maksudnya kayak bagaimana mengaplikasikan kepada lingkungan sekitar saya terutama ya karena saya juga di komunitas seperti itu sih kak maksudnya kayak lebih mendalam lagi kayak gitu. Oke, berarti memang awalnya kamu tidak akan menyangka bisa masuk di program studi pendidikan Atma Jaya, tidak akan terpikirkan di benak kamu gitu. Nah, tadi kamu sempat cerita kamu diberikan kesempatan oleh pimpinan dari Yayasan Prima Unggul ini gitu kan. Nah, boleh diceritain lagi nggak nih, waktu itu gimana sih? Apakah para pimpinan di sana langsung mengajak kamu untuk kuliah di pendikat, ataukah saat itu ada program beasiswa yang harus kamu ikuti, atau karena kemampuan para pemimpin di sana melihat kemampuan dan potensi kamu akhirnya yaudah yuk kuliah di pendidikan Atma Jaya aja atau seperti apa tuh Sri kalau boleh tahu? Baik kak. Sebenarnya di awal saya sudah bilang tadi ya nggak ada bayangan sekali dan ya kesempatan ini tuh saya mendapatkan beasiswa dari Keuskupan Agung Jakarta. Tapi sebenarnya sebelum mau masuk mendapatkan beasiswa dari sana itu pimpinan saya ini melihat saya sih lebih ke melihat saya ini cocoknya di mana gitu. Karena dalam keseharian kan di sini saya memang lebih istilahnya lebih dekat sama adik-adik gitu ya kayak Oke, suka ngobrol sama betul. mereka sekali-sekali tuh kayak memberikan materi juga tentang kayak agama gitulah gitu ya jadi pimpinan saya uh, lebih melihat bagaimana dari dalam diri saya memang ada aura-aura oh kamu tuh cocoknya jadi pendidik gitu aja gitu dan saya tuh nggak pernah yakin kalau saya tuh begitu dilihat sama pimpinan saya dan akhirnya pimpinan saya itu berikan kesempatan itu kepada saya jadi saya tuh kaget saya sendiri tuh kayak nggak yakin nggak terlalu pede tapi orang lain khususnya pimpinan saya di sini melihat bahwa saya ada potensi di situ ya udah kenapa nggak dikasih kesempatan kenapa nggak dimajukan nah disitulah dikasih kesempatan kepada saya tuh ya udah saya ambil kesempatan itu. Kak, suaranya kedengaran nggak ya, Kak? Yang ini kurang terdengar Sri, tadi agak keputus sedikit. Oh, Kakak juga saya lihatnya agak putus-putus gitu. Oke, mungkin karena gangguan jaringan ya, mungkin kamu boleh live dulu, nanti aku undang lagi atau nanti kamu bisa invite, bisa kirim permintaan untuk memperbaiki jaringan dulu. Gimana? Oh, oke baik, Kak. Kita coba ya. Iya, iya. Oke, teman-teman, sebentar ya.
karena narasumber kita sepertinya ada sedikit gangguan dan aku juga sama-sama memiliki gangguan kali ya. Oke, coba kita sama-sama perbaiki ya supaya live-nya bisa berjalan lancar. Oke. Oh, oke, betul sekali. Ternyata narasumber kita memiliki gangguan jaringan. It's okay, teman-teman, no problem. Sembari kita menunggu narasumber kita kembali hadir menemani kita, mungkin kita ngapain ya? Kita bincang-bincang juga deh kali. eh Tadi pengalaman yang udah Sri bagikan nih kepada kita kalau misalkan Sri itu udah ada bayangan untuk kuliah di Pendikat Atmajaya. Oke, oke, coba kita set lagi ya. Oke, oke. It's okay. Oke, kita. Oke, apakah suara aku terdengar di tempat kamu? Terdengar, Kak? Nah, oke ya, ini jauh lebih aman. Aku juga bisa dengar suara kamu lebih jelas. Iya. Oke, teman-teman, Oh, aku minta bantuannya ya. Nanti kalau misalkan kita ada gangguan jaringan kayak tadi, ada kendala gitu, mungkin boleh bantu tulis di kolom komentar ya. Misalkan Kak Sri suaranya terputus atau Kak Paula suaranya terputus, nanti boleh langsung dibantu komentar aja ya, biar kita live-nya lebih enak nih teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tadi kamu udah cerita sampai mana nih? Aku jadi sampai lupa. Oke, tadi Bapak Ibu pimpinan di Yayasan Prima Unggul. Aduh, nih masih muda, gampang lupa aku. Oke, tadi Bapak Ibu pemimpin di Yayasan Prima Unggul melihat potensi kamu nih, karena kamu sering berinteraksi dengan anak-anak, kamu sering ngajarin mungkin tentang agama Katolik, terus akhirnya melihat, oh kamu punya potensi sebagai pendidik nih di masa yang akan datang gitu. Nah, saat itu ketika kamu tahu Bapak Ibu pimpinan memberikan kamu kesempatan untuk kuliah di Pendikat Atmaja, gimana tuh reaksi kamu saat itu? Apakah kamu kaget banget, kok bisa ya aku gitu? Atau gimana tuh? Apakah seneng sekali atau terharu? Gimana? Ceritain dong, Sri. oke, Kak. Yang pertama awal dengar bilang kamu akan dikuliahkan di Atmajaya, jujur Kak, di situ tuh antara senang dan nangis tuh udah Oke. kayak campur aduk gitu karena kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Bagi saya memang di saat itu nggak mungkin Oke. gitu. Karena apa ya, masuk awal-awal di Atma juga sampai selesai semester satu tuh kayak nggak mungkin saya di Atma saya gitu kan. Tetap aja bilang nggak mungkin gitu. Udah masuk tuh, udah masuk mulai dengan pengenalan kampus ya. Tapi memang di awal itu saya merasa senang sekali, saya bersyukur banget dan saya tuh langsung kayak terima kasih banget Tuhan, terima kasih sekali gitu ya karena saya diberikan kesempatan untuk masuk kayak gitu. Kak. Oke ya, berarti kamu saat itu perasaannya bener-bener sangat bersyukur, terharu, karena diberikan kesempatan untuk kuliah. Karena memang benar ya teman-teman, eh, di usia-usia kita ini mungkin tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kita untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu ketika kita sekarang nih saat ini udah menjadi mahasiswa aktif, kita udah jadi mahasiswa di fakultas kita, di Unikat Atmajaya, tentunya kita juga harus jalani perkuliahan kita dengan baik ya Sri ya. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang udah diberikan nih. Kita udah dikasih kesempatan kuliah, tapi kuliahnya masih bolos-bolos tuh jangan sampai ya Sri ya. Kamu nggak pernah lah ya, kamu nggak pernah ya, Iya, jangan ya. begituan sih Kak. Sampai sekarang nggak pernah sih. Oke, sekarang nggak pernah, berarti kemarin-kemarin pernah dong, gitu kan. Oke, it's okay. Oke, tadi itu alasan kamu bisa kuliah di Prodi Pendidikan.
Sekarang kita lanjut deh. Pengalaman kamu nih setelah kamu sudah diberikan kesempatan untuk kuliah di Pendidikan Atmajaya. Selama kamu nih sekarang semester berapa sih? Semester 3 ya? Bener nggak sih? Semester 3 ya? Iya, Oke, kamu semester 3, pengalaman dari semester 1 bisa sampai semester 3 ini ya. Diceritain dong pengalaman kuliah kamu, ya dari awal sudah online ya, sudah daring, terus mungkin boleh deh diceritain suka dukanya atau pengalaman selama kuliah di Pendikat tuh seperti apa, dibagikan nih ke teman-teman di sini semua. selama kuliah ada suka dan dukanya ya tentunya karena dari awal masuk kan tidak pernah ketemu dengan teman-teman selain dari misalnya kayak via Zoom, kalau nggak kita kan ada aplikasi Teams gitu ya. Sama dosen juga sama sekali nggak pernah, ke kampus juga nggak pernah, dan itu menjadi dukanya juga gitu. Kalau sukanya itu walaupun masih online, kita kalau saya pribadi sama teman-teman ya kayak akrab gitu ya, dalam mengerjakan tugas kelompok juga, terus kayak saling memberi semangat, saling mengingatkan gitu ya. Dan para dosen juga mereka tuh kayak bukan lagi dosen gitu, kayak teman gitu ya, kayak sering selalu berinteraksi gitu dalam perkuliahan. Jadi selama kuliah itu memang lebih kepada banyak senangnya sih, masih senangnya karena kita tuh nggak sendirian gitu. Kalau saya tuh nggak merasa sendirian gitu. Oh, saya punya banyak teman gitu ya, kakak-kakak kelas juga yang selalu membantu juga karena kita adik kelas gitu ya. Kakak kelas tuh selalu kayak bagus. Mereka tuh mensupport kita gitu, selalu memberikan semangat gitu kepada adik-adik kelas. Saya merasakan itu sih Kak selama saya bergabung dan masuk kuliah di Atmajaya sudah semester 3 saat ini kayak gitu Kak. Ngerasain banget lebih kepada senangnya, happy-nya karena saya merasa nggak sendirian, walaupun saya banyak hal saya nggak tahu, saya nggak ngerti, tapi saya masih punya banyak teman yang bisa diajak untuk ngobrol, untuk memberikan solusi, memberikan semangat seperti itu kak. Baik, dari suka dukanya terlihat dukanya ini dikit ya, tapi ya semoga jangan banyak-banyak, cukup sampai di situ aja duka sama kuliah kamu. Oke, berarti dukanya itu karena kamu kuliah di masa pandemi dari awal ya, menjadi mahasiswa yang semuanya serba online, sedihnya karena kamu tidak bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman kamu. Jadi interaksinya juga sepertinya agak sulit ya nih, kayak kita nih ngobrol di lewat live gini tuh kayaknya kurang seru aja gitu. Rasanya tuh pengen langsung ngobrol bareng di taman ataukah di tempat-tempat kursi-kursi di Atma gitu kan. Tapi ya itulah Iya. karena keadaan ya kamu mau tidak mau ya harus kuliah secara daring gitu. Lagi-lagi lewat handphone, lagi-lagi lewat laptop yang digunakan. Itu kalau dukanya. Kalau sukanya tadi hampir semua keseluruhan sampai saat ini enjoy aja berarti kamu ya. Kuliah teman-temannya juga baik, tadi kakak tingkatnya juga selalu baik juga bimbing kamu dan teman-teman. Dan sepertinya aku ngeliat kamu nih happy-happy aja kuliah di Pendikat ya, nggak ada beban yang terlalu berat banget dan kamu benar-benar merasa enjoy kuliah di situ dan happy gitu. Terlihat dari wajah kamu nih, dari tadi kamu kayaknya seneng banget gitu untuk berbagi pengalaman ke kita. Semoga semangatnya jangan luntur ya Sri ya, sampai akhir sukanya dibanyakin, dukanya dikurangin ya kalau bisa ya. Oke. Kalau itu tadi pengalaman kuliah kamu selama di Pendikat Atmajaya. Eh, aku mau tanya-tanya dikit deh tentang kamu kan kuliah dari awal tuh online. Gimana sih rasanya kuliah online dari semester 1 dari awal ya? Terus itu kan agak susah ya kita menyeimbangi pembelajaran dari awal tuh semuanya serba daring, apalagi kamu belum bertemu langsung dengan Bapak Ibu dosen nih. Gimana tuh? Selama kuliah online tuh seperti apa menurut kamu di Pendikat ini? Karena kan ada juga materi-materi tentang, kalau nggak salah ya, materi-materi yang berbicara soal kitab-kitab suci itu kan kayak apa sih? Perjanjian lama, perjanjian baru seperti itu. Nah itu gimana tuh? Kamu bisa menyeimbangi materi perkuliahan dengan cara belajar di masa pandemi ini? Oke, kalau dari saya pribadi tuh
eh, saya suka kayak cemburu gitu, gergetan aja gitu. Oke. Maksudnya dalam proses pernikahan selama ini tuh, iya bukan hanya saya yang online, Oke. semuanya online gitu ya, bukan hanya saya gitu, semuanya online. Dan saya berpikir sebagai anak muda memang harus lebih inisiatif untuk apa dia kuliah di pendidikan itu mau ngapain gitu, nanti mau jadi apa kayak gitu. Jadi harus tahu dulu tujuannya supaya ada target, setelah itu jalani gitu. Jadi contoh spesifiknya itu kalau saya itu oke, saya kuliah di Atmajaya ini setiap hari gitu ya. Dari ada yang full tuh dari pagi sampai sore. Itu saya benar-benar menyiapkan dari laptopnya, dari kayak persiapan semua alat tulis. Walaupun jujur ya Kak, untuk buku paket tuh sampai sekarang sama sekali tuh saya hanya pinjam di kakak kelas. Oke. Dan saya tuh senang sama kakak kelas banget gitu ya. Dikasih pinjam gitu loh sama saya gitu ya. Tapi setiap selesai semester saya kembalikan gitu. Dan saya pinjam lagi kayak gitu. Jadi punya cara untuk mengatasi kendala itu gitu. Jadi nggak hanya diam-diam saja, nggak hanya pasrah saja, apalagi itu nggak boleh banget. Karena kan saya tuh mesti kayak tahu gitu apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan. Sebagai mahasiswa itu harus lebih tahu karena sudah mahasiswa itu bukan anak kecil lagi kan, kita sudah gede. Jadi kalau saya pribadi tuh lebih ke arah situ, menyiapkan semuanya. Tentunya tidak pernah lupa dengan berdoa supaya ya jaringan aman, lancar, dosen juga senang yang kasih materi, teman-teman semua senang gitu. Kita berinteraksi dengan baik selama proses perkuliahan berlangsung. Dan itu yang saya temukan di dalam perkuliahan dari semester 1 sampai dengan saat ini semester 3 di kelas itu selalu kita berusaha enjoy dan happy gitu ya. Jaringan walaupun ada yang keluar masuk, kita tetap berusaha untuk ikut lagi, masuk lagi kayak gitu. Memang itu yang sering terjadi sih Kak. Dan kalau dari saya pribadi lebih ke situ sih, menyiapkan semuanya, harus menyiapkan dengan semaksimal mungkin sebisanya saya supaya saya itu bisa juga merasakan enak gitu, nyaman gitu kuliahnya gitu. Ya karena kan pandemi Oke. ini memang harus lebih lebih apa kayak lebih gergetan lagi Iya, karena kan betul. nggak hanya saya yang merasakan, semuanya teman-teman mahasiswa pasti merasakan juga gitu. Oke. Gitu Kak. Memang berat ya, Sri, karena dari awal kamu nih udah online gitu. Kalau misalkan aku kan angkatan 2019. Angkatan 2019 tuh aku sempat ngerasain namanya kuliah offline gitu. Jadi aku tahu kelas aku di mana, Bapak Ibu dosennya, terus teman-teman aku juga gitu. Dan di angkatan kamu ini adalah angkatan pandemi gitu ya. Dari awal tuh semuanya udah serba online gitu. Tapi syukur, puji Tuhannya kamu menjalani perkuliahan ini enjoy, nyaman gitu ya. Tadi kakak tingkat kamu tuh juga suportif banget, baik-baik, minjemin buku ke kamu. Ya memang itu kadang aku juga sering pinjam-pinjam buku sih. Karena selain harganya, selain kantong mahasiswa ini tipis gitu ya. Ya kita saling berbagi deh, kita care, kita keluarga gitu kan. Tapi puji Tuhan, teman-teman dan kakak tingkat di sana di pendidikan juga saling saling merangkul satu sama lain ya, karena satu keluarga. Terus tadi kamu bilang kalau misalkan sebelum kuliah kamu benar-benar mempersiapkan semuanya nih tadi, perangkat yang digunakan handphone, laptop, terus sinyal, jaringan kadang sekali keluar masuk karena sinyalnya jelek gitu ya. Oke, berarti kamu benar-benar eh selama masa pandemi ini berarti kamu kuliahnya tetap semangat terus berarti ya? Ada nggak sih ngerasa kamu capek banget kuliah selama masa pandemi ini? Eh Capek itu bukan karena saya ikut kuliah sih Kak, mungkin capek dalam dalam kegiatan yang lain gitu. Jadi capeknya itu bukan karena kan saya tuh berpikir kuliah kan paling lama 4 jam dalam satu hari ya kalau 4 SKS gitu ya. Hmm. Tapi kan ada waktu istirahat juga gitu, kita nggak jenuh gitu, dosen kasih kesempatan untuk minum dulu gitu, untuk istirahat dulu supaya mata agak fresh lagi gitu. Jadi capeknya itu bukan karena kuliahnya, tapi lebih kepada ngerjain tugasnya. Kalau saya sih, saya ngerasain banget gitu. Oke, okay. Karena kuliah kadang tuh kalau 2 SKS paling cuma 1 jam 20 menit gitu kan.
tapi kadang ngerjain tugasnya Iya, lebih Kak. dari 1 jam 20 menit gitu. Udah menguras pikiran, tenaga, lupa makan gitu. Dasar emang kebiasaan mahasiswa nih ya, lupa makan gitu, capek ngerjain tugasnya. Oke, jadi yang bikin kamu capek sama kuliah di masa pandemi ini bukan karena materi perkuliahannya, bukan perkuliahannya, tapi adalah ketika kamu mengerjakan tugas gitu ya. Bener ya? Oke. Nah, Oke, loh, bener banget, betul banget kayak Kak. Oke, berarti ternyata semua teman-teman mahasiswa FWB ini merasakan capek ngerjain tugasnya dibandingkan kuliahnya gitu teman-teman ya. Waduh, nih gimana nih cara kita mengontrol diri kita sendiri gitu bener. supaya gimana nih caranya supaya kuliah nggak capek? Mungkin kita ngerjain tugasnya bisa sambil kolan kali ya, sering sama teman-teman gitu. Kalau kamu pernah nggak sih ngerjain tugas sama teman-teman sambil kolan gitu? Belum pernah sih, Kak. Oh, belum pernah ya? Kalau kita ngerjain tugas ya gitu, Oke, gitu. berarti Nggak bener-bener ada yang fokus lain-lain. ngerjain tugas. Nah, mungkin boleh dicoba Mungkin gitu. karena offline kali ya. Oh iya, kalau offline mungkin lebih seru. Tapi mungkin boleh dicoba juga nih teman-teman nih sambil curcol kali ya. Kalau misalkan lagi penat kerjain tugas, capek, lelah gitu, mungkin sesekali boleh nih kerjain bareng sama teman-teman. Setidaknya ada temen curhat, ada temen keluh kesah, ada temen ngomong. Kan kalau kita ngerjain tugas sendiri tuh kayaknya penat, capek banget, aduh pusing gitu kan. Kayak kesel sendiri, dipendem sendiri gitu. Mungkin boleh nih teman-teman, tadi udah banyak Banget. banget yang bilang katanya bener ngerjain tugasnya capek. Mungkin boleh nih sambil kolan sama temennya atau sama gebetannya mungkin atau sama pacarnya gitu. Oke, oke ini seru banget pembahasan kita ya hari ini. Oke, tadi itu keluh kesah kamu ya selama pandemi capeknya di ngerjain tugas bukan di materi perkuliahan. Oke, kalau misalkan selama pandemi ini selama kamu kuliah, proses pembelajaran di pendikat tuh seperti apa sih? Kalau misalkan nih, mungkin kalau boleh sharing sama aku nih, kalau aku kadang pembelajarannya itu ganti-gantian, Sri. Jadi misalkan eh, apa ganti-gantian itu dalam konteks Bapak Ibu dosen yang jelasin dulu, nanti di pertemuan keberapa dan sampai akhir tuh gantian mahasiswanya yang memimpin presentasi, memberikan materi dan segala macam sharing gitu kan. Terus misalkan kita pakai Zoom untuk kayak praktek dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di pendikat ini proses pembelajarannya seperti apa sih? Apakah selalu belajarnya tentang kitab suci mulu mungkin atau seperti apa? Boleh diceritakan seenak kamu. Selama ini yang saya ngerasain tuh belajar di pendikat bersama teman-teman dan juga dosen itu lebih kepada ya semua dosen tuh selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu berargumentasi gitu ya, Oke. maksudnya kayak lebih berinteraksi gitu sama dosen gitu ya. Tentunya kita saling tanya jawab seperti itu. Selain itu memang ada dosen yang setelah memberikan kayak apa sharing di awal, setelah itu kita kayak buka room sendiri gitu ya, berdiskusi antara teman-teman, lebih kepada situ dan tetap dikontrol tuh sama dosen gitu ya, masuk dari ruang ke ruang gitu kan. Kayak kita di kampus ala-ala online gitu lah, kita tuh kayak apa membuat dosen juga mengajak kita kayak untuk kita tuh kayak offline aja lah gitu, tapi walaupun tetap di online posisinya gitu. Cuman yang saya alami ya apa dosen sama mahasiswa itu sama-sama kayak mencari tahu bagaimana caranya supaya ya sama-sama berinteraksi baik gitu ya, terutama mahasiswa memang harus lebih memahami, mengerti materi yang disampaikan oleh dosen dengan cara-cara yang tidak hanya disukai oleh dosen doang, tapi memang mahasiswanya yang harus tahu juga dan senang juga dengan cara atau metode yang digunakan oleh dosen. Dan memang semua dosen pendidikan itu yang sudah ngajar saya dari semester 1 sampai sekarang itu mereka tuh memang selalu punya warna yang selalu memberikan kepada mahasiswa itu kesempatan apapun itu gitu. Jadi memang lebih kepada mahasiswanya yang harus lebih banyak berinteraksi. Selama ini sih yang saya ngerasain gitu, Kak. Oke, berarti ya proses pembelajarannya mungkin sama ya pada dasarnya dengan program studi yang ada di fakultas kita. Tentu Bapak Ibu dosen juga memberikan materi perkuliahan, tapi tadi kamu cerita kalau misalkan
ada sesi tersendiri ya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi untuk mungkin sharing, diskusi bareng tentang materi yang sudah diberikan. Terus bisa sambil ngobrol-ngobrol juga bareng sama teman-teman. Nah, menurut kamu sendiri itu sangat membantu kamu nggak sih selama kuliah di pendidikan untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan? Saya pribadi Kak jujur itu sangat baik sekali karena kita nggak sendirian, kita bertukar pikiran, mencari solusi, bekerja sama dengan teman-teman lain. Karena kan kalau saya nggak tahu, saya nggak ngerti, ya ada teman gitu ya. Jadi kita kayak senang aja gitu. Ada nanti yang pendapatnya lain, usulannya begini, nanti solusinya juga lain lagi. Jadi di situ kita benar-benar berinteraksi dan berargumen gitu. Kamu mau kayak gini-gini gitulah. Jadi itu yang selalu saya temukan dan saya senang, maksudnya kayak senang gitu dengan metode seperti itu. Justru kalau kita online begini ya harus seperti itu ya menurut Iya, saya karena betul. lebih lebih kelihatan mahasiswanya itu memang juga berperan aktif gitu di dalam proses perkuliahan, nggak hanya dosennya doang gitu. Gitu Kak. Oke, berarti itu sangat membantu kamu juga ya dan juga teman-teman karena ya memang ya kalau di masa pandemi gini kuliahnya cuma kita nggak ada sesi diskusi atau sesi sharing bareng sama teman-teman itu kayak jatuhnya kita malah bosen nggak sih sebenarnya lagi-lagi kita ya oke udah selesai perkuliahan selesai kerjain tugas udah deh gitu kan itu jadi nggak ada interaksi juga nggak membangun raport juga bareng teman-teman dan bapak ibu dosen. Oke, berarti itu sangat membantu kamu selama kamu kuliah di pendidikan. Eh, oke, sekarang aku mau tanya-tanya tentang mata kuliah yang udah kamu ampuni selama 2 semester kemarin gitu. Sampai detik ini nih, sampai kamu lagi menjalankan perkuliahan. Ada nggak sih mata kuliah yang menurut kamu itu apa ya? Kamu tuh menguasai materi itu, kamu seneng dengan materi itu, dan menurut kamu materi itu tuh bener-bener ngebantu kamu banget supaya suatu saat kamu nanti menjadi pendidik bekal kamu gitu. Ada nggak sih? Eh, Kalau di semester 2 itu ada Kak, yaitu metodologi pendidikan. Jujur di situ tuh kayak menemukan kita tuh saya tuh nanti bagaimana mau ngajarin anak-anak gitu ya di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi kayak di situ di metode pendidikan itu memang memberikan banyak cara, banyak apa dosennya juga kan kayak membantu juga untuk benar-benar membuat saya tuh memahami, kalau nggak memahami ulangi lagi gitu ya. Jadi bukan menguasai juga semua materi itu, cuman menurut saya itu yang paling melekat dan membantu saya untuk terus berpikir bahwa oh iya ya kalau seandainya saya ini kan kuliah di pendidikan kan mau jadi guru pendidik gitu ya. Terus nanti apa yang membuat saya itu menjadi pendidik yang berwarna agak lain sedikit. Menurut saya ya dari metode yang sudah saya dapatkan mata kuliah metode pendidikan ini yang membantu saya untuk nanti bisa lebih berwarna menyampaikan dan mempersiapkan apa yang harus saya berikan kepada peserta didik nanti. Itu yang membuat saya sampai sekarang itu kan kayak dari metodologi pendidikan ini kan di semester sekarang kan dapat lagi itu mata kuliahnya desain kurikulum Oh, itu kan masih sama tuh gitu ya masih sejalur menurut saya dan itu tuh kayak benar-benar kayak membantu untuk berpikir dan terus berpikir bagaimana menjadi pendidik yang benar-benar tidak hanya jadi guru biasa saja. Guru itu adalah pendidik dan tadi saya bilang kan pendidik itu kan nggak semuanya gitu ya. Maksudnya kayak guru itu nggak semua menjadi pendidik gitu ya. Nggak semua menjadi pendidik. Maksudnya pendidik yang bagaimana? Itu sih makanya mata kuliah metodologi pendidikan dan sekarang desain kurikulum itu yang terus memacu kayak oh iya ya harus bagaimana kira-kira ya selain benar tuh kita kayak kami tuh belajarnya kitab suci sejarah gitu ya sejarah kitab suci perjanjian lama perjanjian baru iya gitu ya itu harus diketahui karena kan kita katekis maksudnya kan betul. saya kan katekis gitu ya jadi memang tapi mata kuliah yang paling saya bukan menguasai kayak lebih lebih ingat-ingat sampai sekarang ya itu gitu. Oke, berarti memang bisa dijadikan dasar gitu ya, dasar untuk kamu ketika kamu nanti menjadi katekis, menjadi pendidik gitu kan, gimana kamu mempersiapkan materi pembelajaran yang inovatif, yang terkesannya itu kita nggak bosen untuk belajar agama Katolik gitu Sri, karena mungkin ya sekarang tuh bukan menjadi hal yang asing gitu kadang oh belajar apa belajar agama duh bosen gitu kan aku suka sering mendengar hal-hal seperti itu tuh
duh belajar agama gitu, ngapain sih belajar agama gitu kan, itu kan agama ya udah ada di dalam diri kita, ada tuh yang ngomong kayak gitu, ada gitu. Tapi tadi bener juga nih kata kamu, eh apa dari mata kuliah tersebut pun tentunya pasti akan membantu diri kamu suatu saat gimana kamu menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan tentunya dan tidak membuat adik-adik itu, para siswa tuh menjadi bosan. Oke. Berarti karena kamu menyukai mata kuliah itu nilainya bagus lah ya. Bagus gini. Puji Tuhan, Puji masih Tuhan, bagus. bagus. Harus terus bagus nih ya, nggak boleh sampai turun. Kalau bisa ditingkatin terus. Oke. Tadi itu proses-proses pembelajaran juga selama kamu kuliah di pendidikat nih, Sri. Ini jadi menambah wawasan aku juga ya. Ternyata oh kuliah di pendidikat tuh seperti ini gitu. Kalau ini deh, hal yang membuat kamu seneng gitu, hal yang paling menyenangkan, hal yang menyenangkan ya, hal yang paling menyenangkan selama kamu kuliah di pendidikat. Gimana tuh? Ada nggak? Ada lah ya, jangan sampai nggak ada. Nanti ditonton Bapak Ibu dosen, waduh, sering nggak punya hal yang menyenangkan nih. Ditandain nih, gitu kan. Ayo, apa nih hal yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan itu kalau saya pribadi tuh masih kayak yang paling membuat saya senang itu eh, terutama yang saya rasakan Dosen ya, maksudnya kayak semua dosen pendidikat itu sangat, maksudnya kayak mereka punya cara untuk setiap mahasiswa pendidikat mau angkatan berapapun itu baru masuk pun atau ya, untuk membuat pribadi saya ini benar-benar tuh jadi orang yang berkualitas ya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Apalagi tamatan dari pendidikat Atma Jaya itu menurut saya satu nama yang ketika kita bilang, saya bilang nanti oh saya lulusan dari Atma Jaya, itu kan salah satu nama yang tidak mudah untuk orang lain itu, oh iya itu sangat bagus gitu ya. Nah bagusnya itu dilihat dari apa? Nah dilihat kan dari pribadi mahasiswa ini. Di situ yang saya menemukan bahwa dosen itu sangat membuat pribadi mahasiswa itu kayak benar-benar sangat berkualitas gitu dari segi apapun gitu ya, dari kemampuannya, dari dia karakternya gitu, dari semuanya lah. Jadi saya tuh senang banget ketemu dengan pertama kali ya, mesti ketemu dengan setiap dosen yang ngajarin saya itu benar-benar bukan memaksakan, tapi inilah cara bagaimana mereka membuat pribadi saya ini menjadi orang yang berkualitas gitu. Tentu di situ ada teman-teman yang terus mendukung gitu ya, mencari maksudnya kayak bekerja sama lah gitu ya, sama-sama kita pengen jadi yang terbaik, pengen berkualitas tamatan dari pendidikan Atma Jaya. Dan itu menurut saya hal yang tidak semua kampus itu ada gitu ya, tidak semua universitas di Indonesia ini ada seperti itu menurut saya ya, karena saya udah maksudnya kayak udah beberapa kali juga mendengarkan cerita dari teman-teman kampus saya yang lain juga, apalagi dengan online begini Kak, jujur mereka juga sangat kesulitan. Tapi saya tuh pernah senang dengan dosen-dosen saya di Atma, khususnya di pendidikan itu, mereka sangat kayak menggali terus potensi dan apa kekurangan dari mahasiswa ini gitu. Jadi akhirnya kita pun, saya pun tuh kayak rasa senang banget gitu. Wow, ini benar-benar kayak membuat sangat diri saya itu berwarna gitu, hidup gitu. Itu sih yang saya rasa senang dan sangat bersyukur Kak sampai sekarang dengan para dosen, tentunya dengan teman-teman saya semuanya gitu. Oke, itu hal-hal yang menyenangkan ya di kamu ketika kamu juga salah satunya tadi yang udah disebutin di awal, kamu bisa memiliki kesempatan kuliah di Prodi Pendidikan Atma Jaya. Lalu gimana kamu bisa menjadi lulusan dengan membawa label lulusan alumni Unika Atma Jaya tersebut. Terus tadi Bapak Ibu dosenmu juga yang aku dengar dari kamu tuh mereka sangat apa ya? Kalau bisa dikatakan mereka tuh sangat membimbing kamu dan juga teman-teman menggali potensi juga kalau ada yang tidak dimengerti mereka akan dengan terbuka untuk membantu teman-teman juga tadi belajar bareng, sering saling membantu juga, kakak tingkatnya juga baik-baik dan oke, itu menjadi hal yang menyenangkan untuk kamu. Oke, ini deh yang mungkin kita masuk ke
pertanyaan mendalam yang terakhir ya, ternyata aku udah ada timer aku sendiri, ternyata kita udah hampir 1 jam ngobrol. Saking asiknya, Oh, saking asiknya ini udah hampir 1 jam. Nah, ini deh, ini menurut, masih dengar suara ya kak? Ya? kenapa? Masih dengar suara ya kak? Masih kayak dengar jelas suaranya ya kak? Kalau yang sekarang agak mendem sih, tapi aku masih bisa denger. Cuman nggak sejelas yang seperti tadi. Oh, oh iya iya kak. Tapi suaraku aman? Aman kak, saya dengar suara kakak. Oke, siap. Ngomongin pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan judul live kita pada hari ini. Nah, menurut kamu sendiri pembelajaran agama Katolik yang menyenangkan itu yang seperti apa sih, Sri? Kalau misalkan aku nih ya, dari pribadi aku, dulu tuh aku pas SD, SMP, itu aku suka banget belajar agama Katolik gitu. Sering ikut Bina Iman di parokiku gitu kan. Terus karena dulu itu guru aku memberikan metode pembelajarannya, kita kayak bukan bersaing sih jatuhnya, karena em, cepet-cepetan untuk menangkap materi gitu, mempelajari materi. Nanti kalau yang 5 nilai tertinggi itu aku dapat hadiah gitu loh, dapat hadiah, dapat kayak kalung, ada kalung kecil kayak liontin gitu mungkin ya. Itu ada lukisan Bunda Maria, Tuhan Yesus sama itu Santo Yusuf gitu kan. Dan itu tuh menyenangkan banget buat aku pembelajarannya. Jadi kita selain sharing, terus juga adu cepet nih menguasai materi lebih dulu gitu. Nah itu menurut aku metodenya menyenangkan banget. Makanya dari SD sampai SMP aku suka banget belajar agama Katolik gitu kan. Ya sampai sekarang masih lah ya. Cuman karena sudah semakin dewasa ada cara yang lebih menyenangkan lagi gitu. Nah kalau untuk menurut kamu sendiri nih, terlebih sekarang tuh ada aja yang nggak suka belajar agama gitu karena mungkin terlalu dipikir tuh terlalu berat. Menurut kamu gimana tuh pembelajaran agama Katolik yang menyenangkan? Versi kamu tuh seperti apa? Sebenarnya tergantung kita tuh mau apa memberikan materi ini kepada Oh siapa, betul materinya betul ini tentang apa. betul. Ya, karena kita kan lebih, maksudnya kayak kalau kita ngajar SMP, ya beda dong sama ngajar SMA, atau kalau kita ngajar SD gitu, apalagi anak SD ya. Kalau saya tuh waktu SD, itu lebih senang itu apa, waktu itu ya, kalau saya yang dapat dari guru sekolah saya itu, setiap ada pelajaran agama itu bukan 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 apa ya, jujur aja ya, waktu SD saya itu kayak membosankan gitu karena gurunya itu hanya kamu baca ini dari kitab suci Oke. ini bab ini sampai segini terus apa yang kamu dapatkan ditulis seperti itu. Oh, Nah, menurut saya tuh itu kayak udah gimana, monoton gitu ya. betul betul. Tapi kalau saya pribadi itu mesti kayak bagaimana lebih menyenangkan itu, bagaimana membuat metode, membuat cara untuk peserta didik itu senang gitu. Selain mereka memahami benar-benar materi itu, senang gitu dengan apa yang kita sampaikan dan pesan apa yang mereka bisa dapatkan. Mungkin kalau menurut saya itu, kalau anak SD itu lebih kepada mereka suruh mereka tebak gambar, ini gambar apa gitu ya. Kayak kalau kalau ada yang lebih banyak poinnya, kita ngasih hadiah kayak gitu. Jadi uh, tidak hanya kita berkorban untuk kayak ngajar doang, tapi kita juga mau supaya apa yang kita berikan itu, kita sampaikan pesan itu, dan pesan itu mereka dapat gitu, sehingga tidak sia-sia gitu menurut saya. Jadi metodenya yang benar-benar agak kekinian dan lebih kepada tahu ini kepada siapa gitu, SD, SMP atau SMA atau orang dewasa atau apalah gitu, anak-anak komuni pertama atau krisma begitu. Jadi harus tahu dulu, setelah itu kita bisa menyiapkan sesuai dengan apa yang mau, apa yang sasaran itu kepada siapa. Lebih kayak itu sih kak. Oke. Berarti benar ya, pada dasarnya itu kita juga harus tahu nih sasaran kita itu siapa. Apakah tadi anak-anak, remaja, dewasa, atau lanjut usia. Tentunya kan metodenya pembelajaran. Nggak mungkin kalau misalkan usia dewasa kita metode pembelajarannya itu pakai menggambar. Itu kan bukan hal yang menyenangkan mungkin untuk bagi sebagian orang dewasa. Tapi itu mungkin bagi anak-anak itu hal yang sangat menyenangkan ketika dikasih gambar
misalkan Yesus lahir di kandang itu ya, di Bethlehem itu, terus mereka disuruh mewarnai nih sesuai kreativitas mereka, dan itu kan mereka sangat seneng gitu, itu hal yang menyenangkan. Mereka juga belajar di sampingnya ini ada siapa, ada tiga orang majus ini sebenarnya siapa. Nah itu kan hal yang menyenangkan. Tentu pasti harus disesuaikan dengan sasarannya itu ya, harus disesuaikan. Oke, suaranya mendem Sri. Oh iya, suaranya emang agak mendem. Mungkin bisa volume kamu diperbesar dikit aja kali ya, supaya nggak terlalu mendem. Oh, udah besar sih kak volumenya ini. Oke. Tapi kok belum ya? Oke, memang kalau misalkan kalau kita online gini tuh kadang kendalanya itu sih terbesarnya adalah sinyal gitu. Ada suara mendem lah, tiba-tiba mukanya nggak gerak, diem aja. Tapi itu oke ya, selagi kita masih bisa sama-sama mendengar, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Eh, oke, untuk kamu kan mahasiswa nih, Istri. Kalau misalkan pembelajaran agama yang menyenangkan versi kamu selama kamu menjadi mahasiswa itu yang seperti apa sih? Yang menyenangkan kalau saya pribadi karena mahasiswa ya, karena Mm-mm, kita kan udah bukan anak kecil ya, jadi betul. yang menyenangkan bagi saya itu lebih kepada berargumentasi kak. Jujur ya, Oh, maksudnya kayak di situ oke. tuh kita lebih kenal Mm-mm. bukan dari materinya saja, dari pribadi mahasiswanya juga. Jadi menyenangkan aja gitu. Sama juga nanti halnya ketika nanti kalau saya nanti ngajar di tempat di mana itu lebih ke diskusi seperti itu sehingga kita tahu pribadi anak peserta didik kita ini, lalu kita juga apa sampai gitu Oh, materi ini supaya kita tidak memaksakan harus mengerti semuanya, tapi memang ini prosesnya ini nih yang mereka harus dapat gitu. Oh ini mau jadi ini kayak gini. Jadi eh, apa ya namanya? Kalau memang sih lebih kepada kalau saya pribadi saya tuh senangnya berdiskusi bersama dan lebih banyak berinteraksi, berargumentasi seperti itu supaya ya kita nggak sendirian, saya nggak sendirian, saya belajar dari teman-teman, saya belajar dari siswa saya juga belajar dari saya. Itu sih yang saya punya gambaran gitu. Kita nggak hanya guru doang, kita guru tapi juga belajar belajar terus, namanya kita pendidik ya, kita belajar terus gitu, seperti itu kak. oke. Berarti hal yang menyenangkan bagi kamu itu adalah ketika kamu berargumentasi, diskusi, tanya jawab, karena memang sesuai dengan porsinya yaitu mahasiswa. Dan itu jadi menambah wawasan kamu juga ya, dengan kata lain ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda, di satu sisi kamu juga akhirnya berpikir juga nih, oh iya ya pendapat dia seperti itu, apakah sesuai nih dengan teorinya, misalkan seperti itu. Oke. Wow, tidak terasa. Di timer aku nih tinggal berapa menit lagi, sudah 1 jam. Ini seru banget pembahasan kita kali ini. Banyak banget hal-hal yang udah didapetin dari Sri. Hal yang bisa dijadikan contoh buat kita. Gimana sih kita menghadapi perkuliahan di masa pandemi. Gimana sih kita belajar agama Katolik yang menyenangkan sesuai dengan versi kita masing-masing. Dengan caranya juga. Oke, yang terakhir nih, bener-bener terakhir nih. Aku mau minta pesan-pesan dong dari kamu, Sri, buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk kuliah di Pendikat Atmajaya. Mau kuliah di Pendikat di Atmajaya tapi masih ragu. Aduh, bener nggak ya aku masuk Pendikat? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dong minta pesan-pesan buat kamu, dari kamu, aduh, pikiran gue. Dari kamu untuk teman-teman mahasiswa Pendikat Atmajaya. Mau adik kelas, mau satu angkatan, mau kakak tingkat, silahkan. Oke, kalau dari saya pesannya lebih ke pesan kepada seluruh mahasiswa. Yang pertama itu untuk semua mahasiswa, jadi harus tahu dulu gitu ya, saya ini adalah mahasiswa. Jadi tidak lagi seperti anak kecil, tidak lagi yang eh, terus bergantung, harus punya kesadaran bahwa saya ini mahasiswa, berarti saya harus kuliah. Saya juga ada kegiatan yang lain yang itu juga salah satu alat bantu buat saya itu nggak berkembang secara materi saja, tapi juga berkembang secara apa kayak apa namanya praktek gitu ya. Jadi benar-benar harus sadar dulu, oh saya mahasiswa seperti itu pesan buat buat semua mahasiswa. Tapi kalau lebih ke pendidikan itu, kalau menurut saya harus bangga gitu ya, harus Ya, bersyukur karena uh, kuliah di pendidikan itu kan uh,
bagi saya itu sangat bersyukur sekali karena di situ mengajarkan, kayak mengingatkan banyak hal juga, bahwa saya harus belajar tidak terlalu nyaman dengan apa yang sudah saya dapatkan saat ini, apa yang sudah saya bisa. Ya oke lah, backgroundnya Katolik, oh berarti sudah tahu tuh semuanya tentang Katolik, agama Katolik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan itu sih, tapi lebih ke pendidikan ini kan lebih kepada kembali menyadarkan kita untuk kita nggak, maksudnya kayak kita nggak yang monoton saja, kita nggak yang biasa-biasa saja, tapi di situ menekankan bahwa kita memang benar-benar menjadi pendidik agama Katolik yang punya warna lain untuk teman-teman yang ada di sekitar. Jadi pesannya itu ya semangat untuk belajar, jangan pernah bilang saya itu nggak bisa, saya itu saya itu nggak kuat, jangan gitu ya. Harus bilang bisa dulu kepada diri sendiri, supaya harus yakin dulu nih kepada diri sendiri gitu ya, supaya kita nggak terlalu terlihat kayak orang yang benar-benar nggak ngerti apa-apa. Jangan ya, karena kita sama-sama mau belajar apapun itu ya, kita lihat aja gitu ya prosesnya gitu. Itu kalau pesannya sih ya, semangat, fokus, konsisten saja, jalani aja, ikut alurnya apa yang diarahkan ya. Jadi tahu juga, sadar bahwa oh ya, saya mahasiswa, saya bukan lagi hanya biasanya kalau dulu masih SD SMP gitu ya, mungkin banyak diingat sama mama, bangun pagi aja dibangunin, ngerjain tugas aja diingat gitu ya, apa tuh beresin dan lain sebagainya, itu pasti ada mbak-mbaknya gitu ya. Cuman kan kita udah mahasiswa itu udah ke jenjang yang lebih sangat-sangat dewasa dan lebih mengatur diri sendiri. Saya sebagai mahasiswa, oh saya harus ini ngelakuin ini menyiapkan ini dan lain sebagainya. Dan bersyukur untuk apa yang sudah kita jalani saat ini gitu ya. Pesannya itu bersyukur, konsisten, fokus, dan sadar gitu. Sadar bahwa oh iya, saya mahasiswa, saya belajar di pendidikan gitu, saya kuliah. Itu sih kalau dari saya, karena anak muda ya, apalagi zaman sekarang sistemnya online begini, susah dikontrol, kita nggak lihat apa yang terjadi, bisa aja deh bohongin gitu kan dalam kuliah, masih sementara kuliah dosennya panggil nggak nyahut lagi gitu ya, padahal namanya nongol ada di sana aktif, tapi orang mungkin ketiduran kali ya. Jadi kalau sampai itu terjadi, mungkin itu juga yang sudah terjadi selama ini. Cuman kan ya kita nggak bisa bilang seperti itu karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu sama mahasiswa yang bersangkutan seperti itu. Kalau saya pribadi ya mengingatkan bahwa saya pun mengingatkan di sini, saya juga mengingatkan kepada diri saya bahwa saya sadar, saya harus konsisten, saya harus terus berusaha memberikan yang terbaik, apapun itu kita sama-sama belajar gitu ya. Kita sama-sama terus berproses bersama teman-teman di kampus Unika Atmajaya. Nggak sendirian kok, setiap prodi tuh keakrabannya sangat kelihatan, semua, saya rasa semua. Dan itulah nilai dari nilai KUPP itu yang sangat terlihat sekali di komunitas seluruh Atmajaya gitu. Di prodi-prodi pun itu kelihatan banget gitu, keakraban kekeluargaannya itu sangat kentara sekali dan terlihat sekali. Dan itu menurut saya yang luar biasa. Konsisten itu penting ya, konsisten. Itu sih dari saya, Pak. Udah time-nya itu. Oke, pesan-pesan yang sungguh baik ya teman-teman, untuk kita semua menjadi mahasiswa yang terus semangat menjalani aktivitas perkuliahan. Jalani aja dulu, kita tidak akan sendirian, kita berproses bersama. Seperti itu ya. Oke, sudah tidak terasa udah 1 jam nih. Terima kasih banyak Sri, kamu sudah meluangkan waktunya di malam hari ini di tengah kesibukan tugas kamu. Kamu mau menyempatkan untuk berbagi, sharing pengalaman bersama teman-teman di sini. Sukses terus perkuliahannya, selalu diberikan kesehatan, kelancaran, nilainya terus bagus. Terima kasih banyak ya Sri. Sama-sama, terima kasih juga ke Paula yang sudah mengajak saya dan memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Sri. Selamat malam. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam kita sharing bareng. Jadi itu hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Sri tentang perkuliahan di masa pandemi ini ya teman-teman. Dan oke teman-teman, sekian dari live sharing ilmu bareng FPB
FPB pada malam hari ini. Ya, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani aktivitas perkuliahan di masa pandemi ini. Terus saksikan live sharing ilmu bareng FPB part-part selanjutnya. Kita nggak akan kalah mengundang narasumber yang terus akan memberikan inspirasi ke kita. Dan stay tune terus ya teman-teman ya. Sampai jumpa dan terus jaga kesehatan dan selamat malam teman-teman semuanya.